Bersuka cita sama saya, kita angkat tangan kita bertepuk tangan untuk dia. Berikan sorak-sorai kita yang terbaik bagi Tuhan kita yang sudah sangat baik dalam hidup kita. Amin. Thank you Jesus. Woo! Yes. Thank you Lord. Oh, kami siap memujimu, kami siap menyembahmu, karena Kaulah Raja yang layak dipuji. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah
perkenan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang baik seperti-Mu. Kau yang menderita Tuhan, Kau yang dilahirkan, Kau yang mau menjadi serupa seperti kami. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, Yesus. Oh. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kami pada saat hari ini. Kami memperingati, kami bersyukur atas kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus, ke dunia ini. Kami yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakannya. Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini, saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami rindu diubahkan melalui pengajaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, persiapkan hamba-Mu juga Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu. Persiapkan juga jemaat-jemaat Tuhan seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, beracaralah ya Roh Kudus, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang dipersiapkan dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom. Wow, luar biasa. Sekali lagi shalom. Saya melihat luar biasa Pak Pendeta, Bu Pendeta pelayanan di tempat ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pendeta Daniel Manurung, Gembala atau DPJ di GKPB MDC Karawang, Jawa Barat. Saudaraku, saya cukup mengenal Bapak Pendeta Stephen Adenawer, marganya lupa. Nah itu, cuman marganya saya lupa. Pak Samosir, Pak Pendeta Samosir. Dengan Ibu Gembala, Ibu Justino Siahaan, betul ya. Tetapi sekarang sudah jadi nyonya, ya luar biasa. Saudaraku, terima kasih untuk kesempatannya Pak Pendeta bisa melayani di tempat ini, karena saya juga sedang berkunjung ke tebing tinggi, berjumpa dengan saudara keluarga kami, dan saya juga membawa saudara saya, keluarga dari istri dari Tanjung Medan. Ya. Ya, saya membawa keluarga, istri, juga anak-anak saya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita genap memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Tadi pagi saya mengirimkan SMS, bukan SMS, WhatsApp. SMS itu 20 tahun yang lalu ya. Saya mengirim WhatsApp di grup jemaat saya. Saya bilang, selamat hari Natal, karena hari ini adalah hari genap untuk kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Lalu ada yang membalas, Pak Pendeta, apa maksudnya genap di sini katanya. Saya juga jadi bingung, loh ternyata ibu ini belum mengerti. Ya, jadi kan tugas Pak Pendeta untuk menjelaskan. Saya bilang, iya Bu, saya bilang, karena 1 bulan sebelum hari Natal ada yang dinamakan dengan masa Advent. Ya, masa Advent adalah masa persiapan, masa penantian, masa pengharapan kita untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Lalu dia menjawab, oh iya Pak Pendeta, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, saya bilang begitu ya. Baik Bapak Ibu, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya ayat 9, pasal 9, atau kita membuka dari pasal 8. Kalau kita membuka dari bukunya, buku Alkitab, kita buka dari pasal 8 ayat mulai dari 23. Kita hanya membaca sebagian, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu membuka HP, kita membuka dari Yesaya 9 ayat 1. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Ayat 1 sampai 2. Di dalam buku pasal 8, kita mulai di ayat 23. Saya bacakan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut.
daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Selanjutnya di Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami baca, sungguh luar biasa. Lebih jauh Tuhan, ungkapkan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu bersetiap kami di hari Natal ini. Kasih-Mu, penyertaan-Mu kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayat yang pertama bahwa tidak ada atau tidak akan ada kesukaran sampai selama-lamanya. Di dalam ayat yang baru saja kita baca dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau saja dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon itu dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini merupakan sebuah sukacita bagi kita semua, amin. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah pengharapan bagi kita semua. Kalau dikatakan pada waktu itu tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kenapa saudaraku? Karena satu saat nanti ada Sang Juru Selamat yang memberikan pengharapan yang baru. Karena itu saudaraku, tema firman hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan, amin. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Sebab satu saat nanti Yesus itu lahir memberikan pengharapan bagi kita. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan kita mirip-mirip, terhimpit, kesukaran, kesuraman mungkin ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, apa saya hidup, saya itu lurus-lurus aja kok, aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak pernah ada tantangan, tidak ada berkelok-kelok, semuanya aman-aman saja kok Pak. Boleh angkat tangan siapa Bapak Ibu yang seperti itu? Wah, semuanya, tidak ada yang angkat tangan. Berarti saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, amin. Tetapi seperti dikatakan bahwa kehimpitan itu, bahwa kesuraman itu, bahwa kesusahan itu tidak akan selama-lamanya hidup menguasai kita semua. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Lalu di ayat yang pertama, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yang tadinya hidup di dalam kegelapan, yang tadinya hidup di dalam kesukaran, yang tadinya hidup di dalam himpitan, maka mereka yang merasakan atau mereka yang mengalami hal itu melihat ada terang yang begitu besar.
Saudaraku, saya mau katakan bahwa mungkin hari-hari ini saudara mengalami persoalan yang begitu besar. Mungkin saudara berharap ada jalan keluar yang saudara sedang hadapi. Pertanyaannya yang sungguh sangat harus keluar dari hati kita, apakah kita masih percaya bahwa sinar yang besar itu akan muncul untuk menyelesaikan masalah kita? Saudaraku yang terkasih, mengapa kita dapat hidup di dalam pengharapan? Mengapa kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan harus hidup di dalam pengharapan? Dan dikatakan bahwa pengharapan itu bukanlah pengharapan yang sia-sia, bukan pengharapan kosong, tetapi pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa, saudaraku? Karena hal yang pertama, Yesus itu adalah Allah. Dia bukan manusia seperti yang dikatakan oleh mereka yang tidak percaya. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar manusia yang hebat, tetapi Yesus adalah Allah yang berkata hanya satu orang. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Yesus itu yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, yang lahir di kandang domba itu, Yesus yang pada hari ini kita rayakan, dia adalah Tuhan Allah. Wah, luar biasa. Berarti kita percaya. Iya Pak Pendeta, ngapain saya datang ke sini kalau tidak percaya? Iya juga ya. Saudaraku, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Saudaraku, kalau dia Allah, maka dia akan menunjukkan dirinya. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa pribadi Yesus itu adalah Allah, lalu kita mengamini, kalau kita yakini bahwa Yesus itu adalah Allah, maka seharusnya itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu siapa yang ada bertahta dalam kehidupan kita, itu akan menguasai dan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Contoh seperti ini, Pak Pendeta Stephen, saya tahu dia sahabat saya, dia teman saya, walaupun pada waktu itu dia kakak kelas saya, ya kan? Dia kakak kelas saya gitu ya. Tetapi saya tahu, saya kenal dia. Saya percaya kalau saya datang ke tempat ini saya akan disambut. Saya percaya kalau saya datang ke tempat ini dia akan langsung tersenyum dan dia akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi saya. Kenapa? Karena saya dekat dengan dia. Berbeda dengan orang yang tidak saya kenal. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa segan. Tetapi kalau dengan Pak Pendeta, udah seperti teman biasa. Kenapa? Karena saya tahu dia. Nah saudaraku, kalau kita kenal Yesus itu Tuhan dan Allah, maka itu akan menentukan bagaimana hidup kita. Kalau kita mengenal dan tahu hanya Yesus adalah hanya seorang atau sebuah pribadi yang jauh nan jauh di sana dan tidak pernah turun untuk menyelamatkan, untuk menolong kita, maka hati kita biasa-biasa saja kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus itu sahabat kita yang setia dan mau menolong kehidupan kita di saat kita sulit, maka saudaraku, kehidupan kita akan semakin dekat, dan semakin dekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagi kita semua, siapakah Yesus itu? Apakah Tuhan nan jauh di sana? Ataukah Tuhan yang sudah lahir dalam kehidupan kita, bertahta dan menjadi nahkoda atas kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih, seorang penulis, Robert Louis Steven, mengatakan seperti ini. Suatu saat di dalam kapal yang besar yang menyeberangi lautan yang luas, di tengah-tengah lautan yang luas mereka dihantam dengan badai yang sangat besar.
Semuanya gelisah, semua penumpang di dalam kapal itu. Dan tidak berani keluar karena angin badai, air semua masuk di dalam kapal itu, tidak sampai dalam, tetapi begitu mengombang-ambingkan kapal itu. Sampai ada seorang pemuda yang memberanikan diri keluar dari kapal itu untuk melihat bagaimana keadaan di luar sana. Ketika sang pemuda ini keluar, dia lihat ke atas, dia lihat sang kapten sedang memegang kendali setir nakoda dan melihat pemuda ini dengan tersenyum. Lantas sang pemuda ini masuk kembali ke dalam lambung kapal dan berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam. Tenang, kapten kita sedang memegang kendali kapal ini. Kita percaya kalau kapten kita yang memegang kendali, kita akan sampai selamat di tujuan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, seharusnya kehidupan kita tidak dikuasai dengan kekhawatiran. Seharusnya kehidupan kita tidak dikuasai dengan ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memegang nakoda kehidupan kita. Kalau kita tahu dia Yesus yang berkuasa, mengapa kita harus selalu takut, dihantui dengan ketakutan, dilingkupi dengan ketakutan, sampai-sampai saudaraku ketakutan itu lebih besar daripada Tuhan? Tidak, saudaraku. Allah kita lebih besar dari masalah kita. Ada amin. Amin, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kalau Yesus yang berdaulat, yang memegang kehidupan kita dan mengatur masa depan kita, maka sesungguhnya tidak ada yang harus kita takutkan atau kekhawatiran tentang masa depan kita. Sebab dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, mengapa kehidupan atau pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang kedua adalah karena Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Yesus Tuhan adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Saudaraku, kalau kita manusia ada batasnya. Kalau saya mengangkat meja ini mungkin masih bisa, karena masih satu meja. Tapi kalau dua meja, gak bisa. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Mari kita baca di dalam ayat yang kelima. Dikatakan Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, yang kedua adalah Yesus ialah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Saudaraku yang terkasih, perkasa di sini artinya dia kuat, mighty, berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, bumi ini yang berputar mengelilingi matahari, saudaraku, ada pribadi yang mengatur itu semua. Kalau kita melihat lautan yang begitu besar, kalau kita melihat gunung-gunung yang begitu luar biasa, saudaraku, itu tidak muncul begitu saja. Ada pribadi yang menciptakan itu semua. Dia adalah Allah kita, Yesus Kristus. Dia Allah yang perkasa, berdaulat atas kehidupan kita. Tetapi saudaraku, ingat bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar Tuhan yang menciptakan laut dan gunung. Dia juga rindu untuk mengadakan mujizat kepada kita pribadi lepas pribadi. Pada saat hari ini saya mau katakan, saudaraku, dia hadir di tempat ini.
Pada saat hari ini dia hadir bersama-sama saudara, bahkan dia hidup di dalam saudara. Dia bukan Allah yang jauh di sana. Dia Allah yang jauh, tetapi Allah juga yang dekat, yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan rindu mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Seperti seorang bapa, seperti seorang ibu yang rindu menolong ketika anaknya mengalami kesulitan. Dia lebih dari itu. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Pak, masa sih Pak, saya loh Pak, punya pergumulan ini A, B sampai Z. Tuhan masih mau tolong saya enggak Pak? Atau saya ini sudah terlalu berdosa, saya ini sudah terlalu jauh daripada Tuhan, rasanya Tuhan itu tidak mau lagi menolong saya Pak. Saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, dosa semerah kain kirmisi, dia akan putihkan seperti bulu domba. Saudaraku, Allah yang perkasa, dia sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Amin. Saudaraku, kalau doa-doa kita tidak dijawab, bukan berarti Tuhan berkata, saya tidak mau jawab. Bukan. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar atas kehidupan kita. Kalau doa-doa kita, kalau permintaan kita tidak dijawab, jangan lantas kita kecewa sama Tuhan, saudaraku. Ada amin? Wah, aminnya pelan. Ada amin? Amin. Jadi saudaraku, kalau saudara berdoa siang hari, siang malam, lalu lantas saudaraku rasanya doa saudara tidak dijawab, bukan karena tidak dijawab. Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Seperti seorang bapak, kalau kita lihat bapak, tidak mungkin dia kasih pisau kepada anak yang berusia 2-3 tahun. Dia persiapkan kita. Lalu kalau anak ini meminta A, kita melihat, oh bagus, dikasih. Saudaraku, dia adalah Allah yang perkasa juga di dalam hikmatnya. Hikmat kita ini terbatas, saudaraku. Kita minta A sama Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih berhikmat daripada kita tidak akan mungkin memberikan yang buruk, yang jahat kepada kita, orang-orang percaya. Jadi kalau kita berdoa, saudaraku, satu, jangan lelah berdoa. Yang kedua, kita lihat apa rencana Tuhan, apa tujuan, apa maksud Tuhan. Karena di balik semua kejadian itu ada maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi jangan lantas, Tuhan tidak fair sama saya, Tuhan gak pernah dengar doa saya. Enggak. Lihat dulu. Lihat apa maksud Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan menyediakan yang lebih indah, jauh lebih indah daripada apa yang kita minta, saudaraku. Amin. Kalau saudara hari-hari ini tidak sanggup lagi mengatasi kehidupan, ingat, ada kuasa yang tidak terbatas. Saudaraku, kalau engkau sudah merasa give up, sudah merasa tidak mampu lagi, datang kepada Tuhan Yesus. Bukankah kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau menyaksikan kepada setiap kita bahwa kita yang tidak layak, kita yang tidak mampu mengeluarkan diri kita dari kubangan dosa ini, dimampukan, dilayakkan, diangkat oleh tangan yang berkuasa, oleh tangan yang begitu besar, yaitu tangan Tuhan Yesus yang memampukan dan melayakkan kita ada di dalam anugerah keselamatan. Saudaraku, saya mau katakan sekali lagi, dan saya harap ketika saya pulang di tempat ini, saudara bisa mengingat. Sampaikan setiap permohonan doamu kepada Tuhan. Karena dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang makanmu, tentang minum. Tidak, segala sesuatu. Anak-anakmu boleh, ekonomimu boleh,
Masa depanmu, ya boleh. Semuanya. Sampaikan. Sehingga saudaraku rasa kekhawatiran itu tidak menghantui hidup kita. Karena kelahiran Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada setiap kita. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah kuasa Allah yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas, maka seharusnya kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas seperti manusia. Dia adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Andalkan kuasanya. Andalkan kuasanya. Andalkan kuasanya. Pakai kuasanya. Karena Yesus bukan saja sebuah nama, tetapi dia nama yang hidup, pribadi yang hidup. Dia berkuasa atas kehidupan kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hal yang ketiga, saudaraku, mengapa bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan? Yang ketiga adalah karena Yesus limpah dengan anugerah. Mari kita baca di ayat yang terakhir yang kita bisa baca, ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudaraku perhatikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra itu diberikan untuk kita. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Diberikannya Yesus untuk kita yang berdosa ini, yang tidak layak ini. Kenapa saudaraku? Karena Allah begitu mengasihi saudara. Pak, saya hitam, kecil, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Saya mau katakan, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengasihi saudara. Pak, saya ini belum punya kerjaan, saya dibuang di keluarga saya, apakah Tuhan mengasihi saya? Tuhan lebih mengasihi saudara, jauh daripada manusia dapat mengasihi saudara. Anugerahnya melimpah untuk setiap kita. Pak, saya sudah melakukan banyak dosa sekali, Pak. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Untuk saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk setiap kita. Pak, saya ini orangnya urakan loh, Pak. Orang-orang membenci saya, nggak ada yang mau temenan saya sama saya. Apakah Tuhan mau mengasihi saya, Pak? Tuhan tidak melihat hal itu. Karena di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Saudaraku, terlalu banyak orang-orang yang hidupnya dulu, yang sebelum mengenal Tuhan, mungkin hidupnya combang-camping urakan, tetapi ketika dia mengenal Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada perubahan yang sangat signifikan. Ada begitu banyak yang bisa saya saksikan, saudaraku. Dan saya percaya, mungkin saudara kita pun sama seperti itu. Sebelum mengenal Yesus, kita hidup di dalam dosa. Tapi ketika kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita meninggalkan dosa. Kita berusaha meninggalkan. Saudara, saya mengatakan ada perbedaan hidup di dalam dosa dengan hidup jatuh di dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa bisa bangkit lagi. Tetapi kalau hidup tidak mau bangkit, hidup di dalam dosa, udah enak dalam dosa. Rasanya nyaman deh hidup dalam dosa. Enak semilir-semilir. Ya kan? Tetapi kalau hidup jatuh di dalam dosa, saudara bangkit dong, betul nggak? Aduh, aku jatuh, aku mau bangkit lagi. Itu namanya seorang pemenang. Jadi jatuh di dalam dosa beda dengan hidup di dalam dosa, saudaraku. Nah, saudaraku, saya mau katakan bahwa kita
mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan hidup di dalam dosa. Karena Tuhan akan dikecewakan oleh hidup kita, oleh kita, kalau kita senang hidup di dalam dosa. Kenapa saudaraku? Yesus itu sudah lahir atas kehidupan kita, supaya terang itu ada dalam kehidupan kita. Tadinya kita gelap, sekarang menjadi anak-anak terang, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerahnya. Tuhan mengabulkan doa kita. Setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan melihat dan menjawab dengan caranya. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya sudah berbicara kepada istri saya, yuk kita pulang kampung, saya bilang gitu. Aduh, rasanya belum siap. Belum siap dari ekonomi, belum siap dari ini itu. Oh ya, kita undur, tapi kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau pulang kampung. Tuhan, saya mau pulang kampung. Kalau saya melihat keadaan saya memang belum siap. Belum siap semuanya. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Uang untuk beli tiket pesawat juga tidak ada. Karena memang belum siap. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mempersiapkan kita. Mungkin cara kita tidak seperti cara Tuhan. Tetapi percayalah saudaraku bahwa cara Tuhan jauh lebih indah daripada cara kita. Sehingga pada hari ini saya dengan keluarga boleh hadir di tempat ini untuk melayani saudara-saudara seiman di tempat ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, ya, Tuhan Yesus adalah pribadi dengan anugerahnya yang melimpah. Saudaraku, mohon izinkan saya menceritakan satu kesaksian ketika dalam perjalanan menuju Karawang menuju ke Tebing Tinggi, kurang lebih hari kedua atau hari ketiga, saudaraku, pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan sampai saya tua, yaitu pengalaman yang sangat menyeramkan ketika maut hampir merenggut nyawa kami. Ketika itu perjalanan yang sangat gelap, tidak terlalu gelap, maaf karena saya agak lupa sedikit. Tidak, itu sore, tetapi mulai mendung, saudara. Saudara tahu sendiri kan perjalanan Medan. Supir Medan dengan supir Karawang jauh berbeda, saudara. Kalau supir Karawang masih mau antri. Kalau Medan, jangan harap. Klaksonnya itu udah beda-beda. Kaget saya di dalam itu, saudaraku. Woi, baru saya dengar di Medan ini, luar biasa. Ikutlah saya kan, saya juga orang Medan gitu kan. Hidup di Karawang tapi seorang Medan juga, saya tancap lah, walaupun ngantuk-ngantuk. Saya juga orang Medan, waduh ngantuk. Pas jalan bergelombang, saudaraku. Jadi saya tidak, karena sedikit ngantuk, saya tidak tahu di bawah itu menuju ke saya atau menuju ke sana gitu, ke depan saya. Saya lihat, oh ini menuju ke depan, menjauhi saya. Saya libas itu kan, truk truk yang ada di depan saya. Libas, waduh di tengah-tengah struk dengan saya. Ternyata mobil itu bukan mengarah semakin jauh, malah mengarah semakin dekat ke saya. Mati saya. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya rem dengan sekuat tenaga kaki saya. Itu ada 15 meter itu. Kayak main skating, saudaraku, mobil saya. Istri saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, istri saya. Baru saya lihat istri saya begitu hebohnya gitu. Kalau saya, jangan takut. Padahal takut juga, saudaraku. Anugerah Tuhan begitu luar biasa.
Kalau Tuhan izinkan kita mengalami semua kejadian, percaya kalau kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Kalau saudara memberikan pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan, ikuti jalan Tuhan, lihat jalan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kedewasaan, iman kita kepada Tuhan, dan tergantungnya pengharapan kita kepada Tuhan, bukan dengan pengharapan atau kekuatan kita sebagai manusia. Itu yang Tuhan mau. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada 3 yang boleh saya saksikan, yang boleh saya beritakan pada saat hari ini, yaitu pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus adalah Allah. Dia adalah pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan dia bukan Tuhan yang jauh di sana, tetapi dia Tuhan yang hidup saat ini di dekat kita dan di dalam kita. Dia mau menolong kita. Yang kedua, saudaraku, Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang kuasanya itu tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara dan mujizat untuk kehidupan kita. Yang ketiga adalah Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerahnya. Sekali lagi Pak Pendeta, terima kasih untuk kesempatnya. Ibu Pendeta, luar biasa. Semoga pelayanan di tempat ini semakin berkembang Pak Pendeta. Apa yang dicita-citakan di tempat ini Bapak Ibu untuk membeli tempat ini, mudah-mudahan nanti sudah terbeli, diluaskan lagi. Apa ini luar biasa. Saya tahu pergumulan kita sama, Bu. Iya, pergumulan kita sama. Jadi saya tahu isi hati Pak Pendeta. Sama-sama Pak Pendeta. Pergumulan kita sama. Tapi saudaraku, saya melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kalau Tuhan tunjukkan sesuatu, saya selalu minta tanda. Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda. Tuhan selalu step by step. Gak langsung semua, tapi sedikit demi sedikit Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda. Masalah itu biasa, pasti ada masalah. Tapi ketika kita menang atas masalah, itu yang luar biasa. Amin ya. Kiranya pelayan di tempat ini semakin besar, semakin berlimpah, lalu jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan Pak Pendeta, Bu Pendeta. Dan setiap kebutuhannya boleh dicukupkan oleh Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan atas pelayanan di tempat ini. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, yang kami kenal, yang kami percaya, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengimani Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lampau. Kami mengucap syukur, sebab Engkau lahir bagi kami, bagi saya pribadi ini yang berdosa ini Tuhan. Saya yang tidak layak, tapi Engkau layakkan kami. Begitu besarnya kasih-Mu Allah kepada kami pribadi lepas pribadi. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, maka kami juga percaya Tuhan akan memberikan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kami. Berdaulatlah Tuhan atas kehidupan kami. Pegang kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu 2000 tahun yang lampau.
Dan hari ini juga kami percaya Engkau selalu ada dan bertahta atas kehidupan kami. Kuasai hidup kami terus Tuhan. Berkuasa atas keluarga kami. Masa depan kami. Pekerjaan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang tidak akan mengecewakan. Terima kasih Engkau yang terus menolong, menuntun hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Adenawer Samosir beserta dengan Ibu Gembala. Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap jerih lelah, air mata mereka, kami tahu ada pribadi yang menampung semuanya itu. Kami tahu ada pribadi yang siap untuk membebat mereka Tuhan. Pribadi Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan semakin melimpahkan dengan segala kebaikan-Nya Tuhan. Tuhan menolong dengan segala cara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.